Ibu mentor akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan seperti tadi, Bu. Jadi dan Ibu penguji kita akan menggunakan waktu 15 sampai 20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan serta pertanyaan kepada peserta terkait dengan hasil aktualisasi. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Ince memaparkan hasilnya, share screen dan slideshow. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa yang disampaikan adalah nanti yang inti baru dijelaskan sedetail. Silakan, Bu. Slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Andana Valina MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ibu Insinyur Stince Orianto MSI selaku coach yang telah banyak membimbing dan masukan dalam penyusunan laporan aktualisasi ini. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Rosida MPD selaku mentor yang telah banyak memberikan saran, masukan, dukungan sehingga tersusunnya laporan ini. Dan yang saya hormati kepada Pak Rizky yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti ujian pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ince Melsinta Rama Putri, PNC 7, jabatan guru kelas ahli pertama, asal instansi SD Impres 1 KIC. Judul aktualisasi saya ialah meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif think pair share, model pembelajaran student facilitator and training pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD Impres 1 KIC. Pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Agustus dan tempat pelaksanaannya di SD Impres 1 KIC. Realisasi kegiatannya terdiri atas 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu mempersiapkan pelaksanaan aktualisasi yang terdiri atas 6 tahapan. Tahapan pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 di ruang guru. Ini buktinya. Tahapan kedua berkoordinasi dengan rekan guru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Ini buktinya. Tahapan ketiga berkoordinasi dengan orang tua siswa tentang tambahan waktu belajar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 di rumah siswa. Dan ini salah satu bukti dari kedatangan saya di rumah siswa. Dan ini ialah undangan pemberitahuan untuk seluruh peserta didik di kelas 5, apakah siswanya itu diberikan setuju oleh orang tuanya untuk mengikuti tambahan belajar. Dan yang ini ialah surat pernyataan orang tua, apakah orang tua memberikan setuju atau tidak untuk mengikutkan anaknya kegiatan tambahan belajar. Berdasarkan surat pernyataan orang tua yang masuk, ada 27 orang siswa yang mengatakan setuju orang tuanya untuk mengikuti tambahan belajar, sehingga saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok belajar yang berjumlah maksimal 9 orang. Lanjut, di tahapan 4, memahami dan mempelajari silabus sebagai acuan menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli. Ini buktinya dan hasilnya berupa silabus. Tahapan kelima, membuat konsep RPP yang memuat SK, KD, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan soal pretest. Ini buktinya. Tahapan keenam, memberikan soal pretest kepada siswa, dilaksanakan pada 5 Juli 2021 di ruang kelas 5. Dan ini hasil pretest beberapa siswa. Lanjut di kegiatan kedua, terdiri atas 5 tahapan. Tahapan pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, dilaksanakan pada minggu pertama, tanggal 5, 6, 7 Juli, minggu ketiga, tanggal 15, 16, 17 Juli, minggu keempat, tanggal 26, 27, 28. Dan ini buktinya kegiatan mencuci tangan, kegiatan mengecek suhu tubuh, dan kegiatan Zoom meeting. Tahapan kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran matematika. Buktinya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kegiatan Zoom meeting. Tahapan ketiga, membimbing pelatihan. Dan ini buktinya. Tahapan keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Ini buktinya. Tahapan kelima, memberikan kesempatan untuk latihan mandiri. Dan ini buktinya. Kegiatan ketiga menggunakan model pembelajaran kooperatif think pair share, terdiri atas 5 tahapan.
di mana tahapan pertama menyajikan materi di depan kelas. Tahapan ini mempunyai penerapan nilai dasar ASN, kejelasan target, yaitu sebelum memulai pembelajaran saya menyiapkan RPP sebagai tujuan pembelajaran saya. Baru keterkaitan dengan nilai nasionalisme ketuhanan ialah sebelum memulai pembelajaran saya mempersilakan seluruh siswa untuk berdoa. Selanjutnya penerapan nilai ASN etika publik tulus, saya memberikan pembelajaran kepada siswa secara tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Dan selanjutnya penerapan nilai ASN komitmen mutu efisien, saya menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Selanjutnya penerapan nilai anti korupsi, yaitu tanggung jawab dalam menyajikan materi depan kelas. Saya bertanggung jawab sebagai seorang guru, di mana saya harus memberikan layanan pendidikan yang baik buat siswa agar apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh siswa. Dan analisis dampaknya, jika dalam pelaksanaan tahapan ini tidak diterapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, maka saya akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif think verser, di mana saat menyajikan materi depan kelas, saya harus mempunyai menanamkan nilai-nilai di atas agar tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan pada tahapan selanjutnya. Dan ini buktinya, proses menyajikan materi di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lanjut di tahapan kedua, memberikan tugas kepada siswa dan siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan sebangku-sebangku atau think pairs. Dan ini buktinya. Tahapan ketiga, presentasi kelompok atau share. Ini buktinya, jadi siswa itu yang dipilih oleh kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya. Lanjut di tahapan keempat, memberikan penguatan kepada siswa. Dan ini buktinya. Tahapan kelima, memberikan kuis individual dan reward. Dan ini buktinya. Kegiatan keempat, menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining. Kegiatan ini terdiri atas 5 tahapan. Tahapan pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, yang dilaksanakan pada minggu kedua, tanggal 12, 13, dan 14. Dan ini buktinya. Tahapan kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Ini buktinya. Tahapan ketiga, memberikan kesempatan siswa atau peserta untuk menjelaskan ke peserta lainnya, baik melalui bagan atau peta konsep maupun yang lainnya. Dan ini buktinya, siswa berani tampil di depan untuk menjelaskan kepada mereka, kepada temannya. Dan tahapan keempat, guru menyimpulkan ide pendapat dari siswa. Tahapan kelima, penutup. Di penutup ini, saya menyimpulkan seluruh pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu dan memberikan penguatan kepada mereka. Lanjut di kegiatan 4, evaluasi pembelajaran terdiri atas 5 tahapan. Tahapan pertama, menyiapkan format evaluasi atau post-test yang dilaksanakan pada minggu ketiga tanggal 19 dan 21 Juli. Tahapan kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada minggu keempat tanggal 29 Juli di rumah masing-masing siswa. Mengapa di rumah masing-masing siswa? Karena pada tanggal ini kita sudah PPKM, jadi kita mendapatkan koordinasi dari UPTD yang mengharuskan bahwa siswa tidak diperbolehkan lagi untuk datang ke sekolah. Jadi siswa mengambil tugas di sekolah dan kegiatan evaluasi dilakukan di rumah masing-masing. Tahapan ketiga, melakukan penilaian terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Dan tahapan keempat, melakukan perbandingan hasil pretest dan post-test siswa yang dilaksanakan pada 2, 3, 4. Dan ini adalah tabel nilai rata-rata seluruh siswa. Hasil pretestnya mempunyai nilai rata-rata 50 dan hasil post-testnya mempunyai nilai rata-rata 81,5. Tahapan kelima yang terakhir, pemberian reward kepada siswa berupa hadiah kecil yang bertempat di ruang guru dan keterkaitan seluruh kegiatan dengan agenda 3 dengan kedudukan dan peran ASN. Yang pertama ialah goal of government, yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan guru dan orang tua, dan selanjutnya di manajemen ASN dalam pembuatan RPP saya memasukkan berbagai model pembelajaran yang variatif di dalamnya sehingga siswa dapat lebih paham dan mengerti tentang konsep matematika. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan manajemen ASN. Dan selanjutnya di pelayanan publik, sebelum melakukan kegiatan belajar di kelas, saya melaksanakan protokol kesehatan terlebih dahulu, memakai masker, mencuci tangan, mengecek suhu tubuh siswa. Setelah itu saya mulai melaksanakan kegiatan mengajar. Dengan menggunakan berbagai model pembelajaran, saya memberikan layanan pendidikan tanpa pamrih melalui penyajian materi depan kelas dan memberikan penguatan kepada siswa. Baiklah, selanjutnya di kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan,
Kegiatan aktualisasi ini alhamdulillah semuanya kegiatan dan tahapannya terlaksana 100% dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan menggunakan model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, think per se, model pembelajaran student facilitator spreading telah terlaksana dengan baik dan telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Kegiatan evaluasi pembelajaran telah terlaksana dengan perbandingan nilai rata-rata pretest meningkat dari 50 menjadi nilai rata-rata post-test 81,5. Rencana tindak lanjut, yang pertama melakukan kegiatan tambahan belajar lagi bagi siswa yang masih kurang pemahamannya. Yang kedua, mengajak guru lain menggunakan model pembelajaran yang sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar bisa diterapkan di seluruh kelas tinggi. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai dasar ASN menjadi pembiasaan bagi penulis untuk kehidupan sehari-hari sebagai ASN yang profesional dan berkarakter dalam lingkup pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Baiklah Ibu, demikianlah hasil pemaparan saya. Terima kasih. Tidak kedengaran suaranya Ibu. Maaf. Baik, selanjutnya kami silahkan Ibu Mentor memberikan penguatan menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu Mentor. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kaban yang saya hormati, Ibu Stice, selaku pembimbing dari teman-teman guru. Ya, alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan bahwa dengan kegiatan ini kami sangat apresiasi. Kami mendapat angin segar di sekolah ini, yaitu sebagai sebagai penyegaran juga bagi guru-guru dengan adanya diskusi-diskusi kecil yang teman-teman lakukan di kelas maupun di ruang guru, bahwa memang kami sebagai guru betul-betul harus menyatu dengan siswa, artinya kami harus membimbing dan benar-benar harus memahami siswa sehingga mereka dapat menerima apa yang atau konsep-konsep apa yang diajarkan oleh gurunya. Memang Bu, kurang lebih 1 tahun ya memasuki tahun kedua ini, memang anak-anak ini sudah seperti kehilangan induknya karena dengan banyaknya mereka tinggal di rumah atau dirumahkan, dan mereka juga walaupun orang tuanya pejabat maupun dosen, tetapi dia paling dengar itu kata gurunya. Jadi kami sangat memahami itu. Jadi memang kami harus betul-betul mengadakan bimbingan dengan anak-anak. Dan kami lihat antusias mereka juga dengan adanya tambahan belajar karena mungkin mereka sudah terlalu lama di rumah. Begitu ada tambahan belajar, mereka sangat antusias. Tapi sayang, lagi mereka asik-asiknya belajar, datang lagi PPKM yang kami tidak tahu sampai kapan ini, yang hanya dikatakan sampai tanggal 23 Agustus, tidak tahu apakah berlanjut atau bagaimana, sehingga seakan-akan apa yang kami berikan kepada anak-anak ini terputus. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini atau dengan program-program teman-teman yang mengikuti Latsar ini akan berlanjut di kelas-kelas lain, karena yang ini kami lihat program ini masih khusus untuk kelas 5. Karena saya katakan jangan dulu banyak kelas, nanti kita dianggap lagi melanggar aturan pemerintah atau tidak mematuhi aturan pemerintah. Mungkin hanya saya berharap kepada teman-teman guru yang mengikuti Latsar ini, terutama yang di sekolah saya, ilmu yang mereka dapat dari kegiatan ini mereka bisa kembangkan di sekolah ini agar supaya sekolah ini akan
bisa sama dengan sekolah-sekolah lain yang maju. Mungkin hanya itu Bu yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mentor dukungannya bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Ince dan Ibu Nangsi tadi ini memberikan gairah sendiri untuk sekolah Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji Ibu Kaban menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rosida selaku mentor, yang saya hormati Bu Stince sebagai coach, dan yang kita banggakan bersama Saudari Ince serta Latsar Kota Palu. Saya sih sebelum meneruskan saran saya ya kepada Ince, saya mau tanya dulu sama Ibu Mentor. Bu Mentor, kalau di sekolah Ibu penggunaan metode-metode seperti yang dilakukan oleh Ince ini sudah biasa atau sering dilakukan oleh guru-gurunya, Bu Rosida? Terima kasih Bu. Begini, sekolah kami ini Bu, ada memang beberapa guru, ada 3 guru itu yang sudah mau dekat pensiun. Jadi cara-cara lama itu Bu, kayaknya sudah melekat dan susah kita untuk memberikan masukan-masukan karena mungkin karena mereka pertama sudah mau dekat pensiun, dan yang kedua mungkin karena dengan penggunaan IT ini juga Bu sangat berpengaruh. Ya, mungkin hanya itu Bu ya, dan mudah-mudahan ada juga yang masih muda-muda yang masih honor, itu memang mereka mungkin karena pertama menguasai IT dan kedua mereka masih segar dengan ilmu yang mereka baru dapatkan. Mungkin hanya itu tuh Bu. Iya. Baik. Nah, saya penjelasan dari Bu Mentor tadi ini mungkin ini akan mendasari saya memberikan saran ya, sarannya untuk rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ince, dan pasti juga ini membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama tadi Bu, kalau memang yang menjadi masalah di sekolah Ibu adalah penggunaan IT, karena ini kan sekolahnya di kota juga ya Bu ya. Guru-gurunya juga relatif tinggal di kota, maka penggunaan IT dalam proses pembelajaran itu sebuah keniscayaan. Apalagi sekarang ini masa PPKM. Kalau kita mau berpasrah, tidak mau memanfaatkan teknologi informasi, maka proses pendidikan itu akan stuck sampai di sini. Ya, Ibu saya mungkin ini Bu Stince juga mungkin tahu sering memfasilitasi. Kami ini sering memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada di pinggiran Bu, di pinggiran Sigi, di pinggiran Donggala, di pinggiran Parigi. Itu akibat dari COVID ini, ya kita lihat terjadi kemunduran proses pembelajaran, kemunduran pendidikan. Kalau boleh kita bilang 2 tahun, mundur 2 tahun. Kenapa mundur 2 tahun? Ibu saya sendiri bukan cuma 1-2 kali memfasilitasi ujian dari guru-guru peserta Latsar ini, yang mereka itu dalam aktualisasinya mengajarkan mengeja, membaca dengan cara mengeja bagi anak kelas 4 SD. Kalau anak kelas 4 SD diajar mengeja, berarti kan mundur 2 tahun itu Bu. Kan setidaknya anak kelas 1 atau anak kelas 2 SD lah paling lambat ya, diajar mengeja. Kalau di kota mah TK sudah membaca, udah lancar membaca. Nah, ini kenapa? Karena kita stuck dengan mungkin kalau di pinggiran ya teknologi informasi mau dipakai agak susah karena wilayahnya. Nah, ini juga kalau kota juga membiarkan PPKM dan COVID ini menjadi penghalang proses pendidikan, bisa jadi nanti akan sama dengan daerah-daerah di pinggiran. Maka itu tadi yang saya bilang, mau tidak mau kita harus menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Bagaimana caranya? Pokoknya itu gitu. Karena kalau enggak nanti mandek Bu. Mudah-mudahan tidak sampai mandek seperti di pinggiran itu 2 tahun mundur ya di kota. Jadi bagaimanapun ini kami titipkan di bawah pembinaan Ibu sebagai kepala sekolah, mungkin sudah bisa ini tanda kutip dipaksakan bagaimana guru-guru mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama guru-guru yang muda. Maka untuk RTL-nya saya mengusulkan barangkali Ince dan Ibu Kepala Sekolah dibantu guru-guru lain yang udah paham tentang teknologi informasi, bisa bikin in-house training bagi guru-gurunya Ibu.
Ya, ya. In-house training, keterampilan apa nih yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan laptop atau komputer atau HP. Jadi mungkin bisa bikin in-house training itu sehingga tidak ada lagi alasan guru-guru tidak mengajar karena tidak tahu memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga harus melaksanakan diri tatap muka. Yang pertama. Kedua, mungkin untuk memperkaya metode dan penggunaan media pengajar juga boleh dibikin in-house training seperti itu ataupun sit-in. Ada yang guru yang bagus cara ngajarnya, menguasai metode dan media, mungkin di guru lain karena ini kan masa pandemi tidak mengajar satu kaligus ya. Yang lain bisa sit-in, mengamati proses belajar gurunya atau ikut dalam tim teaching, Bu. Jadi bikin tim teaching gitu. Jadi semua misalnya tim teachingnya 2 atau 3 orang gitu. Jadi sama-sama memainkan metode dan media pembelajaran itu. Itu sih saran saya untuk tindak lanjut ada 3 ya, in-house training peningkatan keterampilan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar, sit-in ya bisa, lalu kemudian juga bikin tim teaching gitu. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kaban atas masukannya. Terima kasih Bu Mentor telah hadir bersama kami, dan untuk Ibu Ince ya di saran tindak lanjut 3 saran tadi agar dilengkapi ya untuk menjadi saran tindak lanjut, dan karena didengar langsung oleh kepala sekolah, dukungan Ibu Kepsek sangat menentukan bagaimana rencana tindak lanjut ini dapat dilaksanakan. Ya, siapa tahu Bu, tempatnya Ibu terpilih karena dekat Kota Palu, terpilih menjadi tempat kami mengevaluasi 6 bulan ke depan. Ya, bagaimana diklat-diklat ini dilakukan. Jadi pertama itu in-house training ya dalam penggunaan IT dalam proses belajar mengajar kepada guru-guru lainnya, dan juga memperkaya metode dengan juga in-house training bisa, atau tim teaching, atau sit-in ya, bisa sit-in, bisa tim teaching. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Kembalikan ke host. Makasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Coach. Terima kasih juga Ibu Kaban atas masukan dan sarannya. Terima kasih untuk Ibu Rosida yang sudah meluangkan waktunya mendampingi 2 peserta di pagi hari ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Rosida akan saya kembalikan ke ruang utama, dan Ibu Ince bisa juga. Terima kasih Pak Rizky. Siap, sama-sama. Bu Inci. Siapa merekam ini? Ibu Inci masih merekam?